Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi kataba alaina siyam wasilatan litaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak yang saya hormati, adik-adik remaja yang sama-sama kita sayangi, bersyukur alhamdulillah kita pada hari ini atau maghrib ini kita persembahkan karya Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita sempat hadir dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat berjemaah dan sekaligus kita kaji ulang. Mudah-mudahan kajian ulang ini akan lebih memantapkan amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tinggal beberapa hari lagi kalau kita dengan jari bahwa kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Tentu puasa Ramadan ini adalah puasa bulan yang suci, maka tidak pantaslah kalau bulan yang suci ini dimasuki oleh orang-orang yang tidak suci. Nah, maka kita sebelum melaksanakan puasa Ramadan ini perlu kita mensucikan diri. Allah sudah jelas memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah ditulis, telah ditetapkan, dan sering kita terjemahkan telah diwajibkan atas kamu siam, puasa. Puasa di sini maksudnya puasa Ramadan. Sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Tujuannya, sasarannya la'allakum tattaqun. La'ala ini kalimat harapan. Artinya bisa terjadi, bisa bisa tidak. Harapan, mudah-mudahan dengan puasa yang kamu lakukan akan menciptakan manusia yang bertakwa, kata Allah. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya Ramadan yang akan kita lakukan ini memang mencapai titel yang tertinggi, titel takwa. Titel takwa ini bukan titel yang diberikan oleh para dosen kita, bukan titel yang diberikan oleh para rektor kita, tapi takwa ini adalah titel yang diberikan oleh Allah langsung. Sasaran puasa Ramadan itu salah satu adalah untuk mencapai manusia yang takwa. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan ini? Nah, ada persiapan lahir maupun persiapan secara batiniah. Secara lahiriah, ibu-ibu, bapak-bapak sudah nampak di masyarakat kita. Sebelum datang masjid, sebelum datang Ramadan, masjid kita sudah kita bersihkan, bergotong royong.
Yang catnya agak lapuk kita cat. Yang mana yang kurang pantas kita tengok di depan kita perbaiki. Supaya waktu Ramadan nanti lemak nengoknya, lemak perasaan. Nah ini kan. Jadi secara lahiriah itu tidak perlu lagi kita perintahkan. Sudah jadi kebiasaan di masyarakat kita, tiap-tiap mau melaksanakan bulan Ramadan, biasanya kita sudah membersihkan diri. Tapi secara lahir, bukan secara batin. Masjid sudah bersih, lingkungan sudah bersih, rumah yang lapuk-lapuk sudah kita cat, kantor-kantor sudah kita cat, sekolah-sekolah juga begitu. Itu tidak jelek, bagus, bagus sekali. Namun akan lebih menyesal kalau kita lebih mengutamakan kebersihan secara lahiriah dibanding dengan bersihnya secara batiniah. Kalaulah kita kotor secara lahiriah, insya Allah tidak akan menjerumuskan kita kepada pintu neraka. Ngapa kau masuk neraka? Dulu rumput di dekat rumah tu tidak kubuang. Ngapa kamu masuk neraka? Masjid kami lapuk, tidak pernah kami cat. Insya Allah tidak. Nah, tapi kenapa kamu masuk neraka? Karena kotor secara batiniah. Nah, secara batiniah ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita membersihkan diri terhadap Allah. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Semuanya kita orang yang berdosa. Semua kita adalah orang mempunyai kesalahan. Tidak ada. Sealim apapun orang, setaat apapun orang, tidak ada orang tidak berdosa. Semuanya kita mempunyai dosa. Manusia yang tidak berdosa itu itu ada 3 golongan. Yang pertama anak-anak kecil, ya, sebelum dia akil balik, itu tidak berdosa. Jadi kalau anak-anak umur 5 tahun dia maling ayam, tidak berdosa. Tapi jangan pula ibu suruh, nah sini dulu kau, ngapa? Kata Ustadz malam tadi, anak-anak kan tidak berdosa. Ngapa bu? Kau maling ayam tetangga, njuk putas. Ya, anak tidak berdosa, tapi yang nyuruhnya dosa 2 kali lipat. Kan itu. Satu dosa ngajarkan anak tidak baik, yang kedua dosa kita mencuri. Nah, memang anak tidak berdosa. Kemudian yang kedua orang gila sampai dia sembuh. Aman orang gila. Ya. Tapi bukan gilo. Lain gilo dengan gilo lain. Ngelebuco. Lain ini gilo nian. Ya, sakit jiwa, bukan gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa itu identiknya stres. Nah, itu stres, bingung. Tapi kalau sudah sakit jiwa itu gilo. Maka orang ini bebas dari hukum positif dan hukum di negara kita ini dan termasuk hukum agama, bebas dia. Yang ketiga orang tidur sampai dia bangun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak berdosa jadilah orang 3 ini. Jadi anak-anak terus, jadi orang tidur jangan sampai bangun, itu tuh jadi orang gila, selesai. Atau pilih salah satu. Tapi kan tidak mungkin kita tidak model ini. Nak jadi orang gila, tidak mungkin kita. Jadi artinya kita sadar bahwa kita ini adalah semuanya kita berdosa. Tetapi orang baik bukan berarti orang tidak pernah punya dosa. Orang baik bukan berarti orang yang tidak punya kesalahan. Orang baik bisa saja dia salah. Orang baik bisa saja dia berdosa. Tapi orang baik itu dia buat salah cepat kembali kepada jalan benar. Dia beristighfar kalau dia melakukan perbuatan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau dia berdosa, dia cepat-cepat bertobat kepada Allah. Itulah bukan berarti dia tidak pernah bersalah. Jadi, nah, macam mana kita Bapak Ibu sekalian membersihkan diri terhadap Allah ini? Yang pertama, kita sadari bahwa kita punya noda dan dosa.
segera kita mulai di dalam bulan Sya'ban ini kita bertaubat kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan. Taubat itu tidak banyak sebenarnya. Cukup 4 hal yang harus kita lakukan. Itu taubat. Yang pertama adalah menyesal. Jadi taubat itu kuncinya menyesal. Bukan puas. Ngapa kau udah maling lagi? Lah puas. Itu belum taubat. Ngapa kau udah merampok lagi? Lah lita. Kalau aku kelak dibunuh kawan. Ngapa kau tidak judi lagi? Habis modal. Ngapa kau tidak mabuk lagi? Tidak ada yang belinya. Berarti kalau kasih dia beli enggak dia. Tapi orang bertaubat itu kuncinya menyesal. Siapa tahu kita menyesal itu, yang tahu menyesal ataupun icap menyesal itu hanya 2. Yang pertama pribadi kita. Karena manusia yang tidak pacak dibohongi di dunia ini hanya diri kita sendiri. Itu tidak pacak bohongi. Yang kedua Allah. Istri kita pacak kita bohongi. Anak kita pacak kita bohongi. Orang tua kita pacak kita bohongi. Teman kita pacak kita bohongi. Tapi kalau pribadi kita tidak bisa kita bohongi. Jadi menyesal dari lubuk hati itu adalah ada di dalam jiwa pikiran kita masing-masing. Bukan dilihat dari raut muka. Mungkin kalau kita berbuat salah ditangkap polisi, aku nyesal Pak Polisi. Mungkin omongan kita menyesal itu hanya di depan polisi. Takut kita dihukumnya. Kira-kira. Tapi menyesal ini ada dari lubuk hati kita. Bahwa apa yang telah kita lakukan sungguh adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Ini kunci yang pertama. Yang kedua, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi kapan saja, apapun yang terjadi, di mana saja, tidak akan kuulangi lagi. Tapi kalau masih ada cita-cita dalam diri ini nak ngulang lagi. Belum. Ya Allah, kata kita, aku berjanji tidak akan maling lagi. Kecuali terdesak. Masih enggak. Ya Allah, aku tidak nak korupsi lagi. Kecuali disuruh bos. Masih enggak. Tapi kalau kita, aku tidak kemaling lagi, aku tidak korupsi lagi, apapun yang terjadi. Bagus. Tidak kecuali-kecuali lagi. Ya. Masih pakai kecuali-kecuali, belum langsung. Kemudian dengan tulus dan ikhlas minta ampun kepada Allah. Karena sebenarnya sebesar apapun dosa, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Asal kita sungguh-sungguh bertaubat. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Kata kawan dalam ayat Allah ada dosa syirik. Dosa syirik pun bisa diampuni. Asal dia bertaubat sebelum nyawanya habis. Seorang itu Pak dulu perbuatan syirik itu kerjanya. Tapi dia sudah bertaubat kepada Allah. Yang tidak bisa diampuni itu sampai mati dia belum bertobat. Nah sedangkan dosa yang lain pas kita bawa sampai kita mati bisa diampuni tapi dibalas dulu sesuai atau setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau syirik tidak masuk nih, tidak kepercayaan lagi. Tapi kalau dia sempat bertaubat sebelum dia meninggal, intinya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Nah maka Bapak Ibu sekalian itu bertaubat. Yaitu kita menyesali. Kemudian kita minta ampun kepada Allah. Yang keempat, taubat itu adalah mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Nah inilah yang belum banyak dilakukan orang. Ada dia berhenti nian Pak maling, kalau dia tadi pemaling perampok, berhenti nian lah taubatnya dia. Tapi sampai kini dia belum menunaikan ibadah, salat belum, puasa belum, zakat mana mau nian, haji jauh lingkung. Belum kalau. Nah orang ini sesungguhnya belum bertobat karena perbuatan buruknya belum diganti dengan perbuatan baik.
Nah, maka Bapak Ibu sekalian, artinya kita ini kalau ada saudara-saudara kita berbuat yang tidak baik, maka kita rangkullah dia tapi jangan dipukul. Ajak dia, jangan diejek. Kita kan sering mentang-mentang kita ni lah beramal padek ni kan, perasaan kita kan. Lah rajin ke masjid, solat ni dah pernah tinggal, puasa juga Senin Kamis lah kita lakukan, puasa-puasa sunat lain. Nengok kawan masa, oi lanang itu lah bau tanah kata kita. Oi wak lah bau tanah wak ni, kebila mati. Tidak ke masuk surga, masuk neraka kayaknya. Nah, kita sering kadang-kadang kita ngecap seseorang, kamu tidak akan menjadi orang. Karena orang baik itu kalau dia mendapat hidayah, ya, sedikit pun sekejap pun dia akan menjadi orang baik. Nah, tidak juga sedikit orang baik menjadi orang yang buruk di akhirnya. Maka sering saya katakan sukses itu akhir, bukan awal. Kita kan sering muji orang, "Woi, suksesnya Ansiano, masih muda, jabatannya tinggi, mempunyai harta yang banyak, lah jadi ini jadi masih muda, suksesnya Ansiano." Tunggu dulu. Sukses bukan awal, sukses bukan tengah, sukses itu akhir. Akan itu kan? Setelah dari maka itulah dinamakan husnul khatimah, bukan suul khatimah. Padek dia waktu awal, mantap, sukses. Di akhirnya, dia akhiri dengan yang tidak baik. Bukan sukses nama itu. Walaupun kemarin itu hebat dia, pangkat jabatan tertinggi di dunia ini. Tapi diakhiri dengan yang tidak baik. Dia bukan husnul khotimah. Dia adalah su'ul khotimah. Yang diharapkan dari Allah itu adalah husnul khotimah. Biarlah kemungkinan di awalnya dia buruk. Biarlah juga mungkin di tengah-tengah dia buruk. Tapi di akhirnya diisi dengan kebaikan sampai dia meninggal. Tidak ada gunanya di awal kita baik, di tengah kita baik, tapi di akhirnya kita akhiri dengan keburukan. Semua kebaikan yang telah kita lakukan itu akan hancur dan berantakan, tidak akan diterima lagi. Itu namanya hidup dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Buruk di akhir. Nah, sama dengan sukses itu. Nah, kita sering menilai orang sukses itu di awal-awal. Padahal belum tentu. Kita tengok dulu akhirnya orang ini bagus ataupun tidak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau bertaubat kepada Allah. Nah, Allah masih memanggil kita. Ayatnya kita hafal kalau. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang beriman, kalau kamu berbuat salah, kalau kamu berdosa, jangan putus asa. Jangan bunuh diri, jangan mati bukujud. Jangan minum racun. Kan itu kan? Sebesar apapun dosamu, asal kamu bertaubat, aku ampuni, kata Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Selagi matahari masih terbit di timur, masih terbenam di barat, nyawa masih di kandung badan, pintu taubat masih dibuka oleh Allah lebar-lebar. Nah, ini kadang-kadang kita ni lah berbuat dosa, merasa tidak bisa diampuni oleh Allah. Udahlah, lama luan aku hidup ini dunia ini. Allah kebanyak dosa aku ini, tidak akan diampuni oleh Allah. Ambil tali, gantung diri, mati bukujud. Orang kita dapat ampunan, justru dapat dosa 2 kali lipat. Dosanya tadi belum diampuni, mati bukujud nambah lagi. Nah ini, mati gantung diri. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah padahal kita harus yakin. Saya katakan tadi, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Mari kita bertaubat kepada Allah. Selagi matahari terbit di timur, terbenam di barat, nyawa masih di kandung badan, pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Itu kalau taubat dengan sesama Allah. Tapi kepada manusia, nah ini yang berat. Kalau taubat kesalahan dengan manusia, nambah 2 lagi. Jangan kita anggap ringan. Orang sering ringan. Yang penting aku tidak bersalah dengan Tuhan. Kalau dengan tetangga aku tidak baik, kan tidak apa-apa. Aku tidak berbuat baik dengan orang. Yang penting Allah tidak membenciku. Kata siapa? Gitu kan.
Ternyata bertobat kesalahan sesama manusia lebih berat dengan bertobat kepada Allah. Lebih berat. Nah, apa nambahnya? Setelah kita menyesal di hadapan Allah, tidak akan ulangi lagi, lah minta ampun kepada Allah, lah kita ganti perbuatan baik. Tapi kita ada kesalahan dengan tetangga. Kita anggaplah kita maling sendalnya. Gampangnya. Tidak cukup, ya Allah ya Tuhanku, aku nyesal ya Allah. Aku kemarin maling sendal tetangga aku. Aku minta ampun ya Allah. Sendalnya masih kita simpan. Tidak ada. Tidak cukup. Belum Allah mengampuni. Syaratnya menyesal dari perbuatan itu, berjanji tidak akan mengulangi lagi, baik terhadap Allah maupun terhadap orang yang tersebut. Kemudian minta ampun, ganti perbuatan baik, datang kepada yang bersangkutan. Mas Yano, ngapo? Aku minta maaf. Minta maaf nian. Ngapo? Kau tidak salah kan? Kau aja tidak tahu bahwa aku itu salah. Kita kemarin kan pengajian maghrib kemarin. Sendal kau hilang kan? Aku maling orang. Aku maling. Nah, kini sendal aku balikkan ini dia. Tinggi terserah ke kau kini. Kau nak bunuhku, aku terima. Kau nak pukulkan sendal itu, aku silakan. Kau nak ngapor ke polisi, aku pun terima. Silakan. Namun aku sudah menyesal dengan perbuatan aku ini. Ini sendalnya, aku minta maaf ke kau. Masalah kau tidak memaafkan wajar, itu hak kau. Kata kita kan. Nah, sendalnya kita balikkan, kita minta maaf. Nah, masalah dia tidak maafkan tidak, itu urusan dia. Tapi jelas tugas kita sudah selesai. Tapi biasanya kalau kita nyerah diri model itu, dimaafkannya pula dengan kawan. Ya aku minta maaf, tapi jangan kau ulangi lagi. Tidak, aku lah nyesal, aku tidak akan ulang-ulang lagi. Jadi yang pertama minta maaf, yang kedua tambahannya kalau ada hak berbentuk hak itu kita kembalikan haknya. Atau kita memfitnah dia. Sekampung kita ini, kita sudah fitnah dia, masukkan koran. Si anu ini perbuatan, kira-kira kan masuk koran. Sapolah kata kita yang masukkan aku ke koran. Sampai membuat nama aku begini. Fitnah. Yang bersangkutan minta maaf. Tapi jangan minta maaf aja, diganti. Cuman gantinya. Kalau tadi masuk koran 1 pagi, ganti 10 kali masuk koran. Bahwa aku memfitnah si anu, aku minta maaf. Kepada masyarakat semuanya. Dan kepada yang bersangkutan. Jangan minta maaf aja. Ya, nah berarti kesalahan sesama manusia ini sangat berat. Maka sebelum bulan Ramadan ini ada tradisi kita. Baik tradisi ini, walaupun itu sebenarnya tidak diwajibkan. Kalau ada sebelum bulan Ramadan, biasanya kita memanggil adik sanak. Ada jamuan di rumah kita. Kalau yang mampu boleh Pak, tapi jangan dipaksakan. Tapi tujuannya adalah untuk minta maaf. Dan kita bersedekah kepada teman-teman kita. Bunyinya kata sambutan ahli rumah, bapak-bapak ibu sekalian. Sengaja kami memanggil bapak-bapak ibu sekalian pada hari ini atau mengundang bapak ibu. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan suci Ramadan. Maka kami sekeluarga mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik sengaja maupun tidak disengaja. Supaya puasa kita ini tidak ada alangan dan rintangan. Kira-kira gitu bunyinya. Ya. Maka di akhir ini nanti setelah kita berdoa, kami mengharap bapak-bapak jangan dulu balik. Ya, untuk makan bersama. Jangan perlu manggil tidak ada makanan. Bapak-bapak ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Setelah ini kalau bapak-bapak ingin ada keperluan, silakan. Ya kata kawan lagi minta maaf, telah lang itu manggil kita. Jadi maghrib tadi aku makan belum? Ya jangan pula. Nah itu kan bikin dosa namanya. Jadi boleh dilakukan, tapi itu bukan kewajiban. Nah ini.
Jangan kita seolah-olah sedekah masuk puasa wajib, puasanya tidak wajib. Itulah dilakukan oleh orang kita di dusun dulu. Oh, kalau nak masuk puasa tuh giliran. Giliran, Pak. Pas besok puasa dia keluar. Yang ngodot tetap ngodot, yang makan tetap makan. Tidak ada puasa. Tapi sedekah masuk puasa, satu pun tidak ada yang ketinggalan. Kita di kota tidak ada yang sedekah masuk puasa, tapi dia puasa. Itu hanya tradisi, boleh kita lakukan. Selagi tidak menyusahkan. Selagi memang kita mampu, silakan. Nah, ini intinya kita untuk saling memaafkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebelum bulan Ramadan ini, yang pertama kita bermaaf-maafanlah. Baik suami maupun istri. Nah, ini. Boleh, siapa ndak dulu minta maaf. Bapak dulu minta maaf, boleh. Kalau ada kesalahan, ibu juga boleh. Kita saling memaafkan. Karena kesalahan suami istri itu adalah kesalahan yang paling banyak. Karena orang yang paling dekat di dunia ini adalah suami istri. Itu yang paling dekat. Artinya kalau kita paling dekat, pasti dosa paling banyak. Kalau orang tidak kenal ke kita, mana kita berdosa? Aku kenal nih, dari Amerika tuh tempat lanang itu, tidak tahu. Apa dosa kita? Tapi dosa kita yang paling banyak ternyata kepada orang yang paling dekat dengan kita. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebelum bulan Ramadan ini, mari kita saling memaafkan. Tidak dipinta atau tidak bukan urusan. Ya. Dia tidak minta, maafkanlah. Dia minta apa lagi? Silakan ibu-ibu nak berjabatan tangan, boleh. Nah, nak cium tangan suami kalau memang biasa, boleh. Kalau tidak biasa, jangan. Kenapa? Bikin suami kita curiga baik. Ngapa masa nak cium tangan? Kok kelaju kabarnya? Nah, curiga lagi kita kan. Maksudnya kalau kita lah biasa, kalau pamit dengan suami, jabatan tangan, cium tangan suami, lakukan. Kalau memang tidak biasa, jangan. Kita tidak usah overacting. Ini kadang-kadang kalau di Facebook, kalau di pesta, bukan main. Serius. Begindeng-gindengan, pakai seragam papa mama. Bukan main. Waduh. Di rumah ada gelas papa, ada gelas mama. Tapi tidak kemungkinan gelas mama pecah ditutus papa kena kening mama. Untuk apa? Sekedar lambang aja. Kata anak kita, "Ma, mana gelas papa? Pecah, tuh kena kening mama kau." Ditutus papa. Untuk apa kita sekedar lambang? Biasa-biasa aja. Nah, kan itu kan? Ibu biasa jabatan tangan. Biasa tidak usah. Bapak Siano ngapo? Aku ini banyak salah. Sebagai istri, aku minta maaf ya. Sama-sama. Itu. Ya kalau memang kita cium tangan. Ini menangis-nangis nih. Lah basah kalau tangan lakinya. Lah keluar segala ayat hidung, ayat telinga. Ayat mata. Kalau kecil iya nih. Tapi dalam hati itu Bapak Sianu sampai dia di kiamat nido ke maaf kesalahan. Dalam hati itu pakai berinang kayak mata, tapi dalam hati itu sampai dunia kiamat dah ke maaf kesalahan. Untuk apa? Nah, maka ketulusan itu yang perlu. Jadi kita saling memaafkan antara suami dengan istri. Itu dalam rangka kita ibu-ibu bapak sekalian untuk membersihkan diri secara batiniah. Kemudian bagi orang tua kita yang masih hidup. Nah, jangan lupa bersimpulah di depan orang tua kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, demi Allah, kita tidak akan sukses kalau tidak diiringi dengan ridho kedua ibu bapak. Inilah yang sering kita lupakan. Oh, kita sukses bukan orang tua kita, seolah-olah begitu. Kenapa orang tuaku miskin? Orang tuaku tidak nyekolahkan aku dulu biaya sendiri. Aku sukses bukan karena orang tuaku. Tapi kita tidak tahu. Karena kemiskinan orang tua kita, dia tidak mampu menyekolahkan kita. Tapi dengan kalimat dari mulut lisan sang ibu kita inilah diterima oleh Allah. Sehingga kita diberi oleh Allah kekuatan untuk menjadi orang berpendidikan tinggi. Tanpa disekolahkan oleh mak-bak kita. Tapi sering orang ini lupa.
Padahal itu ya doa dari sang ibu kita. Dalam keadaan merintih, dia dalam keadaan miskin. Ya Allah, aku tidak bisa menyekolahkan anakku ya Allah, karena aku dalam keadaan tidak ada punya harta. Tapi bantulah ya Allah anakku dengan apapun jalannya, sehingga anakku menjadi pendidikan yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berakhlak. Doa orang tua, ridallah fi ridal walidaini, wasuhtullah fi suhtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridho ibu bapa, dan murka Allah akan turun kalau orang tua kita sudah murka. Jadi sepintar apapun kita, sesukses apapun kita, sekayo apapun kita, kalau gerak langkah kita tidak ada ridho dari orang tua kita, demi Allah kita tidak akan selamat. Nah, maka kalau masih ada mak bak kita, bersimpulah kita depan orang tua kita, mohon maaflah dengan ayah dan ibu kita. Kita banyak kesalahan. Sengaja ataupun tidak sengaja Pak, kesalahan kita banyak. Ya dulu waktu kita masih bujang, masih gadis, rutin kita ngulangi mak bak kita. Ya seminggu sekali, sebulan sekali, jarang setahun sekali. Tapi setelah kita berkeluarga, mungkin ini sudah berkurang. Kenapa? Kasih sayang kita sudah bukan pindah, tapi sudah berbagi. Kemarin kepada kedua ibu bapak, setelah kita punya istri, setelah kita punya suami, kasih sayang kita adalah berbagi dengan suami. Kasih sayang kita sudah bagi dengan istri. Dan kasih sayang dengan mak dan bak yang seharusnya berkunjung 1 kali 1 bulan, kini sudah berkurang menjadi 2 bulan. Karena kita sudah beristri, karena kita sudah bersuami. Banyak kesalahan kita. Belum begitu lupa orang tua kita. Setelah itu kita punya anak dan akan berkurang lagi. Kasih sayang kita dengan istri, kasih sayang dengan suami itu sudah berbagi. Dengan berbagi dengan siapa? Sudah berbagi dengan anak. Pas kita balik, tidak lagi ditanyakan mana mak kabar, tapi ditanya mana anak kita. Setelah itu anak kita berkeluarga dan kita punya cucu, maka akan terbagi lagi kasih sayang dari mak kita kepada istri, kepada anak. Pas kita balik, tidak pernah lagi kita nanyakan emaknya. Tidak pernah kita nanyakan lagi anak kita, tapi yang kita tanya pertama adalah cucu. Apa kena cucu, tidak ada yang berani kita membantahnya. Kalau kena anak masih, berhenti kau dah, gak gaya, bapak kau nenong lita. Jangan banyak kendaan. Amo cucung, tuh ngapo? Kita pergi ke pasar beli itu. Berangkat, naiklah ke mobil. Itu. Kagau kelanya punya cucung, dia lah, kasok kah? Kasok lah. Kan? Artinya bukan kita tidak sayang lagi dengan bak kita, bukan kita tidak sayang dengan mak kita, bukan kita tidak sayang istri, bukan bapak ibu tidak sayang suami lagi, bukan berarti kita tidak sayang dengan anak lagi, tapi kasih sayang ini sudah berbagi, sudah bercabang-cabang. Nah, bagi orang yang tidak mengerti ini, mungkin orang tua kita merasa, itulah nak kabalak sukses, kabalak pade, anak lah punya cucung, lah punya keturunan, lalu kau kayak emak nih, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu kita sadari bahwa memang kesalahan kita dengan orang tua kita sudah banyak. Nah, maka bersimpu depan orang tua kita, mohon maaf lahir dan batin, supaya kita sukses menghadapi bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita masih kotor dengan mak kita, masih kita salah dengan mak kita, masih salah dengan bak kita, masih salah dengan istri, dengan suami. Tahu-tahu masuk bulan Ramadan, maaf, bulan Ramadan, bulan yang suci, tidak menerima orang yang kotor. Jadi kita bersihkan dulu. Secara batiniah, secara lahiriah gampang itu. Ini. Itu kepada suami istri, kepada kedua ibu bapak. Kemudian kepada lingkungan di mana saja kita berada. Nah, mari kita saling memaafkan. Ya, artinya diminta ataupun tidak, maafkanlah kawan-kawan kita, kerabat kita di kantor. Kadang-kadang rajin kita kles, berdendaman yang tidak pade gara-gara saingan jabatan dan pangkat. Tidak sedikit kita persahabatan kita hancur dengan persaingan antara jabatan. Tidak sedikit Pak, tidak sembunyian sampai kini gara-gara saingan. Nah ini. Nah maka yang model-model ini mari kita hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia ini ada sementara. Entah kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Kenangan-kenangan yang baik itulah yang akan kita tinggalkan di muka bumi ini terhadap saudara-saudara kita, di mana kita berada, di mana kita tinggal. Semuanya adalah saudara.
Kita di lingkungan ini Bapak Ibu sekalian dulu kita tidak saling kenal. Dari mana dia lahir? Dari perut ibu siapa yang dia lahir? Dari bahasa apa yang dia ucapkan? Ternyata kita sudah belasan tahun di komplek ini kita sudah bertanggung. Yang kemarin kita adalah merasa orang asing, sekarang dia sudah menjadi adik-beradik kita. Nah, adik-beradik ini jangan sampai kita berpecah belah dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin kita berebut jabatan, mungkin kita berebut kekuasaan, mungkin kita juga berebut harta dan lain sebagainya. Nah, salinglah kita untuk membersihkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita bersih dari secara lahiriah dan secara batiniah, nah tentu kita ketahui dan pahami bahwa sebelum bulan Ramadan ini bahwa ada syarat-syarat yang harus kita lakukan berdasarkan fikih. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa dalam bulan Ramadan ini ada kewajiban-kewajiban yang jangan sampai kita tinggalkan. Nah, puasa Ramadan itu ada rukunnya. Jangan sampai rukunnya tinggal. Puasa ini rukunnya tidak banyak, apalagi dua sebenarnya. Pertama, niat. Nah, itu niat. Niat itu terserah mau dicetuskan boleh, tidak dicetuskan boleh. Karena niat itu adalah kerja hati, bukan kerja mulut. Tapi boleh hati ini tadi diikuti dengan mulut, boleh. Bahkan kadang-kadang keikhlasan hati ini akan rusak dengan mulut. Ya. Jadi ikhlas seseorang itu bukan mulut. Justru mulut ini akan menghancurkan isi hati. Contoh, kita menyumbang masjid ini, sedang bangun masjid ini. Bangun. Apa kata kita? Aku kemarin nyumbang 1 juta. Ikhlasnya lillahi ta'ala. Bilang ke jemaah diceritakan. Aku kemari 1 juta. Amin. Ini. Ikhlasnya anakku. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Satu nyebut, hilang satu. Satu nyebut, hilang satu. Nah, karena Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang yang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan cara-cara nyebut-nyebut. Nah, padahal dalam hati kita lah benar, ikhlas nih anakku. Tapi gara-gara disebut-sebut tadi, aku ikhlas nian, aku lillahi ta'ala, jadinya tidak ikhlas. Nah, maka niat itu hati, bukan mulut. Hati ini yang akan bawa kita. Ibu-ibu tadi, bapak-bapak ke masjid ini, aku rasa tidak ada yang ngecek sengaja ke masjid untuk sholat maghrib. Dengar ke pengajian. Tidak ada. Siap ibu pakai mukna, jadi umah, lalu dia beruduk, diam 1000 bahasa. Sampai ke masjid, sholat sunat masjid. Diam. Ibu dah dong ngecek. Kecuali ada orang yang nanya. Ya, kemana bu? Ke masjid. Tapi coba kalau ibu-ibu sengaja kok pergi ke Pantai Panjang. Jangan dicari di pantai karena niatnya ke masjid. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dengan niat dan kita akan mendapat hasil sesuai dengan yang kita niatkan, bukan sesuai dengan di mulut kita. Nah, maka boleh nak pakai nawaitu sama gadin boleh. Nak sengaja ku salat puasa Ramadan boleh. Di dalam hati baik. Sambil ngudak-ngudak nasi sebelum makan. Aku ni nak puasa ni. Boleh. Niat ada dalam hati. Itu niat. Yang kedua adalah menjauhi larangan. Nah, ini yang banyak larangan. Tahu kan saudara kita. 1, makan dan minum, jelas. Dengan sengaja. Macam mana Pak kalau tidak sengaja? Lah 2 piring. Ya, kata Rasul, sempurnakan saumuhu. Sempurnakan puasamu atau puasanya. Bukan makannya disempurnakan. Ini tanggung kata Bapak. Tengah 2 piring, sepiring lagi. Lajulah tanggung. Batal dia. Kalau memang tidak ingat. Jangan ni cak-cak lupa. Begumam makan. Kata kenapa kau puasa? Lupa aku. Minta maaf ni. Itu yang jangan. Jadi makan dan minum
memasukkan sesuatu dari lubang mulut, hubungan suami istri, pingsan sepanjang ini, kemudian ya menyengaja muntah, murtad, mabuk sepanjang hari atau pingsan sepanjang hari, itu termasuk hal yang memabukkan. Nanti kita baca lagi Bapak Ibu sekalian kira-kira hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Saya kira Bapak Ibu sekalian karena waktu yang telah membatasi kita, maaf tidak ada ruang tanya jawab, karena saya yakin dan percaya ini sekedar santapan rohani, tidak akan ada yang membingungkan Bapak Ibu sekalian. Maka tidak ada tanya jawab kita karena waktu. Atas segala perhatian Bapak Ibu saya ucapkan ribuan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.